pagi-pagi sekitar jam setengah tujuan, saya langganan koran, Pak. Saya langganan koran, masih sampai saat ini masih. Kok masih ada koran ya, Pak? Masih, makanya heran ya. Koran saya bukan koran online, saya korannya yang offline. Koran-koran saya itu datangnya ke Pontianak itu sampainya jam 12 siang atau jam satuan. Jadi saya sudah sekitar hampir ya mungkin 25 tahun langganan koran ini. Dan koran ini koran-koran Jakarta. Nah, Pos kota, Pak? pos kota apaan tuh? Kriminal semua. Lampu merah. Lampu merah. Lampu merah. Ya, jadi Bapak Ibu ada satu topik yang menarik sekali dan itu saya pikir Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan di bulan-bulan politik seperti ini kita tidak ngomong politik ya, tidak ngomong politik. Saya hanya ingin membicarakan mengenai hubungan antara situasi yang terjadi sekarang dengan gluconeogenesis. Apapun pilihan Bapak Ibu, itu saya tidak terlalu pikirkan, bukan sesuatu yang memang harus saya perbincangkan, tetapi adalah bahwa kekisruhan pada saat kita menerima informasi antara kontestan A dengan kontestan B, kemudian kontestan C, dari partai A, partai kita banyak sekali ya, partai kita banyak sekali, di Amerika hanya 2, Demokrat sama Republik. Nah, di Indonesia banyak. Ada lebih dari puluhan dan saya pikir ya oke lah, ini sebuah demokrasi. Nah, cuman kadang-kadang informasi-informasi yang diberikan itu sampai hal-hal yang kadang-kadang menurut saya itu membuat kita sendiri yang tidak terikut jadi ikut-ikut. Kemudian kita saling membela dan kadang-kadang membuat perpecahan. Pada pemilu 2 periode yang lalu, hanya karena salah satu kontestan dibela banget sama saudara saya harus bermusuhan sampai hari ini. Nah, artinya saya pikir itu kebodohan banget ya, kebodohan banget. Saya sampai harus jengkel banget sama orang ini dan kemudian dengan saudara-saudara saya juga bilang, ini kenapa sih dia harus pilih yang itu, kenapa tidak pilih yang ini dan sebagainya. Akhirnya menjadi konsumsi yang seharusnya itu kita tidak perlu ikuti. Karena kenapa? Saat ini mereka berdamai, pilihan-pilihan pemilu, orang-orang yang terpilih itu, kita masih bermusuhan. Mereka sudah berdamai, kita masih bermusuhan. Suatu kebodohan. Jadi, kebodohan itu adalah pada saat emosi-emosi kita tidak mampu kita kelola, Bapak Ibu. Nah, saran saya bagaimana sih Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu berpolitik itu memang perlu ya. Kadang-kadang, oh ya negara ini akan jadi lebih bagus, dipimpin oleh orang-orang bagus. Saya pikir ya negara ini pasti akan terbagus siapapun yang pilih. Pilihannya begitu. Karena kita punya perangkat-perangkat yang menjaga agar seseorang pemimpin kerja dalam koridor. Nah, cuman yang seringkali kita tidak bisa bijaksana adalah mengelola emosi kita. Suasana hati kita. Itu yang biasanya menjadi panjang sekali. Jadi saya harap Bapak Ibu dalam tahun politik ini 2023 dan awal nanti 2024 diharapkan Bapak Ibu bijaksana sekali dalam mengelola hati. Saya tidak bicara pilihan politik ya, mengelola hati, mengelola manajemen pikiran ya. Semua informasi zaman sekarang itu luar biasa. Saya bedakan pada saat tahun 80 dan tahun 70 ya, itu informasi itu lewat radio. Jadi yang menggoda pikiran kita itu radio sama TV. TV aja kayaknya tahun 80-an baru ada. Itu pun hanya satu ya. Satu dari radio, satu televisi dan dari pemerintah semua. Sekarang swasta. Itu membuat kita sekarang mana sih informasi yang benar, mana sih informasi yang salah, kita nggak tahu. Karena semuanya mengklaim benar. Tidak ada informasi yang mengklaim salah. Dan itu membuat kita kadang emosinya tercampur baur. Dari koran yang saya baca ini, 40% penduduk Indonesia itu sebenarnya dari hasil survei itu mengatakan bahwa pikiran mereka secara emosional terganggu. 40%. 28% itu frustasi. 2% itu ingin mengatakan pengen bunuh diri. Apakah bunuh dirinya apakah
karena memang mereka pelakunya yang mengalami kegagalan atau mengalami benturan dan sebagainya, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas itu hasil survei bahwa angka 40% itu jumlah yang banyak untuk kalau andai kata tidak dikelola dengan bagus, itu bisa menimbulkan masalah-masalah emosional. Nah, karena fokus saya adalah dengan teman-teman yang diabetes, Bapak Ibu sekalian, tolong dijaga secara bijaksana agar emosi Bapak Ibu tetap stabil. Kalau menurut saya sih, fokuslah terhadap kesehatan kita dulu, Pak. Politik lewat saja. Kita hanya jadi penonton saja. Tidak usah terlalu ikut campur. Fokus dulu terhadap kesehatan kita. Fokus kepada bahwa ternyata metabolisme kita sangat terpengaruh dengan situasi-situasi emosional. Tapi kembali pilihan ke Bapak Ibu sekalian. Saya cuma hanya memperhatikan bahwa ternyata metabolisme kita saat ini sedang sangat sensitif dan mempengaruhi kesehatan Bapak Ibu untuk diabetes dan kanker. Karena kita ngurusi dua itu. Jadi mohon jaga emosinya, jaga suasana hatinya, jaga keterangan batinnya dalam melihat pergolakan yang luar biasa ini. Di mana kontestan satu sudah mulai menyerang kontestan lain dan kemudian kita tidak pernah tahu mana yang benar, mana yang salah dari situ. Karena semuanya akan mengaku benar. Bijaksana ya Bapak Ibu. Mohon agar kita lebih tenang. Terima kasih. Demikian saja pesan saya untuk Bapak Ibu supaya lebih bijaksana. Terima kasih, selamat pagi.